Nahdlatul Ulama atau NU dianggap mengkhianat Islam dan membantu Republik Indonesia yang dianggap kafir. Mereka menghukum warga yang tidak sepakat dengan Darul Islam. Mereka ditugaskan untuk membunuh paling sedikit 1 orang warga dan membakar paling sedikit 5 bangunan yang didirikan pemerintahan Republik Indonesia dalam waktu 2 minggu. Sepulang dari Bandung menuju Jakarta, Kiai Idham Khalid, Ketua 1 PBNU, menginap di Puncak. Tiba-tiba, gerombolan DITII menembakinya dari arah perbukitan. Dia tiarap di kolong ranjang. Untungnya, segera datang bantuan tentara dari Cipanas. Kontak senjata berlangsung berjam-jam. Mereka lari menjelang subuh dengan menderita banyak korban jiwa dan luka-luka. Di pihak tentara juga ada yang terluka. Bukan hanya itu, kekejaman penggagas Darul Islam ini juga dialami Kiai Idham Khalid ketika naik kereta api menuju Jawa Timur. Beliau ditembaki gerombolan DITII antara Gambir dan Pegangsaan. Beruntung, peluru hanya mengenai ujung kopiah ajudannya. Sasaran tembakan pastilah saya, menteri yang mengurusi keamanan. Begitulah kata Kiai Idham Khalid dalam buku Tanggung Jawab Politik NU dalam Sejarah. Dari tanggal 24 Maret 1956 hingga 9 April 1957, Kiai Idham Khalid menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri merangkap Kepala Badan Keamanan. Kata Kiai Idham Khalid dalam buku Tanggung Jawab Politik NU dalam Sejarah, tugas saya yang paling berat adalah menghadapi gerombolan yang membawa dalil-dalil agama Islam, yaitu Darul Islam Kartosuryo di Jawa Barat, Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan, Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, dan Tengku Daud Beuruh di Aceh. Menurut Kiai Idham Khalid, DITII, sang penggagas Darul Islam ini merugikan umat Islam. Banyak umat Islam yang menjadi korban kekejaman mereka. Mungkin di Aceh tidak terjadi perebutan seperti di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan, di mana gerombolan DITII membakar madrasah dan masjid yang tidak sependapat dengan mereka. NU pun masih dianggap sebagai mengkhianat Islam karena keluar dari Masumi, juga dianggap musuh utama DITII. Mereka menganggap NU membantu Republik Indonesia kafir atau RIK. Beberapa orang pimpinan cabang NU di Jawa Barat dibakar rumahnya oleh DITII, bahkan ada yang ditembak mati. Sejarawan Cornelis van Dyk mengungkapkan bahwa pada bulan Juli 1953, DITII melancarkan aksi serentak. Komandan DITII di Ciamis Selatan, Ucet Effendi, memerintahkan pasukannya meningkatkan aksi untuk mengacaukan musuh. Mereka melakukan tindakan apapun untuk membuat kekacauan. Kata sejarawan van Dyk dalam buku Darul Islam, sebuah pemberontakan, Angkatan Kepolisian Negara Islam milik DITII ditugaskan untuk menghukum warga yang tidak sepakat dengan Darul Islam. Mereka ditugaskan untuk membunuh paling sedikit 1 warga dan membakar paling sedikit 5 bangunan yang didirikan oleh pemerintahan Republik Indonesia dalam waktu 2 minggu. Ancamannya, bila ada anggota yang gagal melakukan aksi ini, akan dituntut secara hukum. Dalam menghadapi DITII, Kiai Idham Khalid melibatkan para kiai-kiai atau ulama. Beliau membentuk KPK atau Kiai-Kiai Pembantu Keamanan yang diketuai oleh Kiai Haji Muslih dari Jakarta. Anggotanya ditunjuk 1 orang dari masing-masing wilayah di mana terdapat pula DITII. Khusus untuk Jawa Barat sebagai daerah yang paling luas dikuasai DITII, KPK menunjuk 2 orang wakil, yaitu Kiai Haji Dimyati dan Muhammad Marsid. Anggota KPK lainnya antara lain Kiai Haji Baidowi Tafsir dari Jakarta, Kiai Haji Malik dari Jawa Tengah,
Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin dari Jawa Timur, Kiai Haji Ahmad Sanusi dari Kalimantan, Kiai Haji Zahri dari Lampung, Kiai Haji Yusuf Umar dari Sumatera Selatan, Kiai Haji Kahar Ma'ruf dari Sumatera Tengah, Tengku Muhammad Ali Panglima Pulen dari Aceh dan Sumatera Utara, dan Kiai Haji Abdullah Yusuf dari Sulawesi. Mereka dengan sungguh-sungguh melaksanakan panggilan kewajibannya sebagai seorang Islam dan warga negara untuk berbicara dengan rakyat tentang kesadaran mematuhi ajaran agama dan hidup bernegara. Mereka melakukan kegiatannya melalui pengajian atau kegiatan lainnya. Panglima-panglima militer di daerah tersebut gembira dengan adanya KPK. Dalam setiap peninjauan maupun operasi militer, mereka selalu mengikut sertakan KPK. Di daerah yang berhasil dikuasai, sang kiai memberikan ceramah kepada rakyat. Mereka juga memberikan penyadaran, memberikan nasihat kepada anggota gerombolan DITI yang menyerah. Mereka sama sekali tidak diganjar dengan nilai penghasilan tertentu. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Jasa ulama, jasa kiai-kiai pembantu keamanan tidak bisa saya lupakan. Begitulah kata Kiai Idham Khalid dalam buku biografinya. Itulah kekejaman dan teror DITI terhadap NU. Bagaimana Anda memaknai peristiwa ini? Salam mata hati pemuda, salam jas merah.